Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan beribadah. Lo berharap setiap kita sudah siap untuk pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan menolong setiap kita datang menghampiri Tuhan dengan penuh keberanian. Karena Allah kita adalah Allah yang sungguh baik, membuka dirinya bagi setiap kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi apapun saat ini, lo berharap kita memiliki keberanian karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kita semua akan bangkit berdiri, kita akan tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, memulai ibadah kita. Ibadah Glory Kids minggu ini kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Minggu ini kami dapat menikmati kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat papa mama, terima kasih untuk saudara-saudara, terima kasih untuk banyak hal. Bahkan ketika kami belajar di rumah, Tuhan Engkau menyertai kami. Dan minggu ini kami akan bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau Tuhan sucikan kami untuk saat ini kami bisa datang menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu dengan penuh sukacita. Kami mau membesarkan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau sangat baik dan Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi di ibadah Glory Kids. Anak-anak, walaupun kita di rumah, mari kita akan memuji Tuhan, Yesus ada di dalam rumahku. Karena kita percaya Yesus ada di dalam rumah kita, kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan, Yesus ada dalam rumahku. Senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Kita pakai bahasa Inggris. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home. Happy, happy home. Kita pakai bahasa India. Yesus mereka menghe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Yesus mereka menghe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Mari kita katakan Yesus ada dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Masih semangat puji nama Tuhan? Wah masih, ya. Kita naikkan pujian T-A-A-T, taat. Wah. Karena kita mau taat kepada Tuhan, Iya. kepada Papa Mama. Iya, yuk kita nyanyikan T-A-A-T, taat.
Yesus, T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Sekarang B-A-I-K. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. B-A-I-K baik. Wah, pasti semangat anak-anak ya, Loseleo. Mereka baik dan taat. Hari ini kita lebih semangat lagi. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Ku daki-daki ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luas angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi, ku daki-daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Selam, 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 selam dalam samudra, dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Anak-anak, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Tanam di hatiku,
Karena kita tahu dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Lause yang menyampaikan firman Tuhan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan anak-anak dan kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Lose berharap dimanapun kita berada saat ini, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan ya anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan menyiapkan Alkitab kita akan membuka firman Tuhan hari ini dari kitab Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-22 sampai 33. Anak-anak silahkan buka Alkitab masing-masing di rumah. Kita buka Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Oke. Sudah menemukan anak-anak? Ya, kalau kamu sudah menemukan silahkan pastikan di dalam Alkitabmu masing-masing bahwa ayat yang akan kita baca ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, yaitu Yesus berjalan di atas air. Ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, Lause Gemi mengajak anak-anak semuanya untuk membaca bersama-sama. Kita akan membaca di hitungan yang ketiga. Yesus berjalan di atas air. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin, terpuji nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita pelajari di hari ini bertema, "Jangan takut, Tuhan
pasti menolong. Kamu bisa tulis di buku catatan ibadahmu, judul atau tema firman Tuhan hari ini adalah jangan takut, Tuhan pasti menolong. Oke, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan tentang sebuah perahu anak-anak. Anak-anak sudah pernah berlayar di perairan menggunakan perahu? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Oh, lo sedengar di antara anak-anak yang ada di rumah, ada yang mengatakan pernah lo pernah. Iya, setiap kita mungkin ada yang pernah memiliki pengalaman berlayar menggunakan perahu ya. Bagaimana rasanya berlayar menggunakan perahu? Apakah perjalanan kamu rasanya menyenangkan, seru, asik, atau mungkin di antara kamu ada yang punya pengalaman serem ketika berlayar menggunakan perahu? Mungkin ada yang berbeda-beda ya, ada yang senang, ada yang serem ya. Mungkin kalau kamu melakukan perjalanan tanpa ada halangan, tanpa ada kesulitan, mungkin kamu menikmati perjalanan itu dengan senang, dengan seru dan asik. Tapi bagaimana ya kalau misalkan kamu naik perahu, kemudian ada kesulitan seperti ada angin besar, kemudian ada hujan lebat. Anak-anak yang udah ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Wah, Lose Gemi pernah tuh anak-anak. Waktu itu Lose menggunakan perahu dengan beberapa teman dan Lose menyeberang sungai. Dan ketika itu rupanya di dalam perjalanan turun hujan yang lebat. Sehingga perahu yang kami tumpangi pada waktu itu kesulitan untuk melakukan perjalanan. Apa yang terjadi? Wah, kami kesulitan untuk melakukan perjalanan sehingga waktu itu kami hanya di tengah-tengah perairan gitu. Kita nggak tahu di mana pada waktu itu. Yang kita lihat hanya ada pohon-pohon sawit ya, dan hanya ada tebing-tebing begitu. Tapi puji Tuhan anak-anak, Tuhan menolong kami. Kami aman, kami selamat, dan saat ini Lose ada di hadapan kalian. Puji Tuhan, dan hari ini anak-anak kita akan mendengar sebuah cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu juga sedang berlayar di sebuah danau sendirian tanpa Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa ya kok mereka berlayar sendirian tanpa Tuhan Yesus? Oh, dijelaskan di dalam kitab yang tadi sudah kita baca bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu memberi perintah kepada murid-murid untuk pergi duluan dengan perahu menyeberang danau ke tempat seberang. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus ingin memiliki waktu sendiri untuk berdoa. Murid-murid taat melakukan perintah Tuhan Yesus? Ya, murid-murid pada waktu itu taat berlayar lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, pada waktu itu setelah Tuhan mengajar orang banyak dan Tuhan melakukan mujizat, ya mujizat itu berkaitan dengan cerita firman Tuhan minggu lalu ya. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah Tuhan Yesus melakukan kegiatan dan kesibukan di hari itu, rupanya anak-anak Tuhan Yesus tetap menyediakan waktu untuk berdoa. Ini menjadi teladan untuk kita ya anak-anak, bahwa sesibuk apapun kita harus tetap memiliki waktu pribadi, waktu sendiri untuk berdoa, untuk bersekutu, karena itu berguna untuk kerohanian kita. Puji nama Tuhan ya. Oke anak-anak, lalu bagaimana selanjutnya? Setelah hari sudah mulai malam, murid-murid sudah mulai berlayar, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Rupanya hari semakin malam dan perahu murid-murid Yesus semakin berlayar ke daerah tengah, beberapa mil dari pantai. Dan ketika itu tiba-tiba anak-anak datanglah angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang berlawanan arah. Angin ini kencang dan membuat perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus pada waktu itu menjadi terombang-ambing. Ya, pada waktu itu bagaimana dengan murid-murid Yesus ya? Apakah mereka biasa-biasa aja? Tidak, ternyata anak-anak mereka takut
Karena mereka menghadapi kesulitan. Nah, kita lihat ya anak-anak, rupanya ketika murid-murid berusaha mentaati perintah Tuhan Yesus, ada kesulitan, ada tantangan iman yang mereka alami. Dan pada waktu itu mereka rupanya menjadi takut anak-anak. Lalu bagaimana selanjutnya ya anak-anak? Ternyata mereka semakin takut. Karena apa? Karena gelombang itu semakin besar. Dan pada waktu itu mereka melihat di dalam kegelapan itu, mereka melihat ada sesuatu yang melayang-layang di atas air. Wah, mereka menjadi semakin takut anak-anak. Dan di antara mereka ada yang berteriak, "Itu hantu!" kata mereka. Dan pada waktu itu semua murid-murid yang ada di dalam perahu menjadi takut. Dan mereka berteriak-teriak. Ketika Tuhan Yesus melihat betapa ketakutannya murid-muridnya ketika mengalami kesulitan itu, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan menolong mereka. Tuhan berusaha menenangkan murid-murid yang pada waktu itu sedang mengalami ketakutan. Tuhan menunjukkan bahwa itu bukan hantu, tetapi itu adalah dirinya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan menenangkan mereka. Dan ketika mereka mendengar suara Tuhan Yesus, puji Tuhan anak-anak, mereka kenal dengan suara itu. Dan saat itu mereka tersadar bahwa itu bukan hantu, melainkan itu adalah Tuhan Yesus yang hari-hari bersama dengan dia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita menjadi seperti murid-murid Yesus yang pada waktu itu ya. Ketika kita belajar untuk mentaati firman Tuhan, belajar untuk hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan, ada tantangan iman, ada kesulitan yang membuat kita menjadi ragu. Kita akhirnya menjadi takut seperti murid-murid Yesus di kala itu. Apakah itu yang dimaui Tuhan? Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Apakah Tuhan membiarkan kita ketika kita sedang mengalami kesulitan? Tidak. Sama seperti murid-murid Yesus yang pada waktu itu sedang mengalami kesulitan, Tuhan menolong mereka. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana selanjutnya cerita ini? Ketika mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, di antara murid-murid itu ada yang berkata, siapa itu? Betul banget, itu adalah Petrus. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika itu adalah Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air untuk menghampiri Engkau." Pada waktu itu Tuhan Yesus mempersilahkan Petrus. Petrus disuruh datang oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Datanglah." Apa yang terjadi anak-anak? Apakah Petrus bisa berjalan di atas air seperti Yesus? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di situ dikatakan bahwa Petrus bisa berjalan di atas air. Seketika itu Petrus menurunkan kakinya dari perahu dan dia mulai berjalan. Dia berjalan perlahan-lahan dan ternyata ketika dia berhasil berjalan di atas air anak-anak, dia merasakan ada angin yang berhembus. Tiupan angin ini membuat dia menjadi ragu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia takut dan dia tenggelam. Dikala dia tenggelam, apakah Tuhan membiarkannya? Tidak. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh setiap muridnya. Dan pada waktu itu Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan memberi pertolongan untuk Petrus. Dan Petrus pada waktu itu dibawa Tuhan Yesus untuk naik ke atas perahu. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, kita bisa melihat anak-anak, Tuhan tidak menghendaki setiap kita di dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berusaha mentaati perintah Tuhan Yesus, di tengah perjalanan kita jadi takut. Tuhan tidak menghendaki ada kebimbangan atau keraguan saat kita mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tuhan mau kita bisa percaya penuh,
berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita saat kita mengalami kesulitan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Losa ada pertanyaan nih. Anak-anak tahu nggak kenapa pada waktu itu Petrus yang sudah bisa berjalan di atas air menjadi tenggelam? Ya betul, dia tenggelam karena dia takut. Rasa takut di dalam diri manusia yang percaya kepada Tuhan itu dipakai oleh iblis sebagai senjata membuat manusia menjadi mundur untuk mentaati perintah Tuhan. Iblis memiliki senjata, iblis tahu kelemahan manusia dan iblis tahu bahwa ketika orang menjadi takut, saat itu dia sedang mundur, kurang percaya kepada Tuhan. Padahal kalau kita pikir-pikir, jika Petrus pada waktu itu percaya saja kepada Tuhan, dia tidak menjadi bimbang, dia tidak menjadi ragu, dia asal berjalan saja karena Tuhan memberi perintah, pasti dia berhasil sampai ke tempat Tuhan Yesus. Tapi karena dia takut, dia ragu, akhirnya dia tenggelam, dia kurang percaya. Kadang-kadang di dalam hidup kita anak-anak, kita juga mengalami hal seperti yang dialami oleh Petrus. Tuhan tidak menghendaki kita untuk tidak percaya padanya. Tuhan tidak menghendaki ketika kita mengikut Tuhan, kita menjadi kurang percaya kepadanya. Tuhan mau ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita percaya penuh bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan pasti menolong kita. Saat ini, jika Tuhan, firman Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk berdisiplin rohani, apa yang harus kita lakukan? Kita disuruh untuk membaca firman Tuhan dengan rajin, kita disuruh untuk berdoa dengan rajin, melakukan perintah Tuhan dengan rajin. Menurut anak-anak itu gampang atau sulit? Ya, itu sulit ya. Tapi kita harus percaya. Kalau Tuhan memberi perintah, Tuhan tahu bahwa kita bisa melakukannya. Kalau kita mengalami kesulitan, kita harus percaya penuh bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan memberi perintah kepada kita untuk melakukan perbuatan kasih, kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, kita harus percaya bahwa kita pasti bisa melakukannya. Meskipun kita masih kecil, kita bisa melakukan tindakan kasih ya anak-anak. Kita bisa melakukan kebaikan kepada orang tua, kepada keluarga, teman-teman, ataupun yang lainnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan keadaan saat ini? Kita tahu ya, dari bulan Maret lalu Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami sebuah pandemi COVID-19. Ada wabah penyakit yang menyerang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kita harus stay at home. Kita nggak bisa banyak keluar rumah kalau nggak ada kepentingan yang mendesak. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat ada banyak korban, ada wabah ini? Anak-anak tahu bagaimana kita harus bersikap? Betul banget, kita harus berserah kepada Tuhan. Tentunya kita tetap harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta kemurahan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Tuhan Maha Kuasa anak-anak, Dia bisa melakukan mujizat, membuat makanan yang sedikit menjadi banyak. Tuhan bisa mengendalikan alam. Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Dan kita harus percaya itu. COVID-19 bisa diatasi oleh Tuhan? Bisa, tapi Tuhan mau kita hidup berserah. Tetap berdoa dan tetap taat pada himbauan pemerintah. Jika pemerintah menyuruh kita untuk stay at home, berarti kita harus mentaati itu. Kita tetap menjaga kesehatan kita tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga rumah kita. Karena itu berguna supaya rantai penularan atau penyebaran virus ini segera berhenti dan situasi bisa kembali normal seperti sedia kala.
kita harus percaya anak-anak bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu lebih besar daripada masalah kita. Kita jangan biarkan ketakutan itu menguasai diri kita. Ada firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam kitab Mazmur pasal 23, di situ tertulis bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa ya anak-anak. Kita harus percaya, kita harus mengamini firman Tuhan ini. Ya, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini ada satu ayat hafalan. Ayat hafalannya pendek, kita bisa menghafal dengan cepat dan ini sangat mudah. Oke ya, kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ayat 27b. Matius pasal 14 ayat 27b. Ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, kita hafal bersama-sama ya. Ikuti lause ya. Matius kitab nomor berapa anak-anak? Kitab ke-1 di perjanjian baru. Yuk kita akan coba ya. Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, kita coba ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini jangan takut. Oke. Semoga kita sekalian dimampukan Tuhan untuk percaya penuh ketika mengikuti perintah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kadangkala ketika kami berusaha hidup mentaati perintah-Mu, kadang-kadang ketika menghadapi tantangan iman, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi persoalan hidup, masalah yang kami alami, kami menjadi gentar, kami menjadi ragu akan pertolongan-Mu, kami menjadi takut. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau menghendaki bahwa kami bisa percaya penuh, hidup berserah hanya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan, kepandaian atau kehebatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar. Mampukanlah kami supaya ketika kami menjalani hidup ini, hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa. Oleh sebab itu mohon Roh Kudus menuntun kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, mentaati Engkau setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan anak-anak yang dikasih Tuhan, minggu ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah. Dan ingat, satu pesan firman Tuhan yang kita dapat, jangan takut, Tuhan menolong kita. Biarlah minggu ini dengan penuh keberanian, kita akan memasuki hari-hari dan aktivitas kita. Baik itu belajar kita, bermain kita, dan apapun yang kita kerjakan. Kita penuh dengan kepercayaan bahwa Tuhan menolong kita. Anak-anak diingatkan, minggu depan akan kembali kita beribadah secara online bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Dan satu hal yang lo semua ingatkan, jangan lupa walaupun kita ibadah di rumah,
persembahan untuk Tuhan tetap harus kita kumpulkan. Anak-anak boleh memasukkan persembahan kita minggu ini di dalam amplop, dan nanti di lain waktu bisa meminta tolong papa atau mama mengantar persembahan ke gereja untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih anak-anak Glory Kids yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.